Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prima sudah mulai latihan di rumah dengan data masing-masing? Sudah, Sir. Nah, coba Vika ditunjukin ya, ini saya keluar dulu. Coba kamu share screen ya, hasilnya kayak apa. Vika, silakan. Pakai HP bisa nggak ya, Sir? Aduh, coba aja bisa nggak? Saya belum pernah sih. Bisa nggak Vika? Saya coba ganti pakai laptop ini, Sir. Oke. Lagi join. Ya. Jadi yang lain-lain juga siap-siap ya, nanti saya minta itu mempresentasikan seperti apa, sudah ngerti apa belum. Kalau sudah ya nanti kita lanjut ke yang berikutnya, kelanjutan dari latihan kemarin. Sudah terlihat, Sir. Udah. Oke, coba gimana itu. Ini ada 3 nilai ya. Yang lain udah lihat semua ya. Ada 3 nilai. Nilai apa aja itu, Vika? Sebentar, Sir. Ini ulangan harian, ujian tengah semester, sama ujian akhir. Akhir ya. Sebenarnya cuma 70 sampai 74 ya. Coba dilihat ke bawah dulu. Karena bisa ini ya, di kolom C ini isinya 70 sampai 74 ini dari mana? Sama ini, Sir, yang frekuensi yang ulangan tengah semester itu saya jadinya banyak banget kalau di series itu. Oh ya. Yang lirik suara siapa? Aduh, ini ada yang suaranya lirik banget, siapa ini yang suaranya lirik? Suara Vika atau suara saya ya? Oh. Frida ya, Frida.
Frida di mana? Ada yang bilang suaranya lirih banget. Suara saya atau suara Vika ya? Suara semuanya, Pak. Semuanya. Kenapa Sekarang ya ini? gimana sekarang? Terdengar tapi lirih Lirih banget. banget. Kamu pakai headset nggak? Belum pakai handset, Pak. Ya pakai headset ya, biar jelas. Pakai headset Ya, itu saya yang suka pakai handset. kalau nggak pakai headset memang gitu. Oke, Vika, kembali ke Vika. Coba gimana tadi? Bentar, Sir. Jadi memang langkah pertama untuk menentukan ini skor ngitung ini itu benar ya, ke bawah itu di situ dihitung nilai terendah berapa, tertinggi berapa. Ya, itu dulu. Jadi yang pertama itu sebelum ngitung frekuensinya ya. Itu ditentukan dulu terendah berapa, tertinggi berapa itu namanya range ya, bentangan, range. Kalau orang yang nggak ngerti bahasa Inggris biasanya namanya ring gitu. Jadi yang benar range, bentangan ya. Bentangan nilai itu antara nilai terendah sampai nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa. Jadi di bawah udah dihitung kan, minimum berapa, maksimum berapa ya. Yang untuk ulangan 1 tadi udah kan, Vika? Sudah, Sir, ini. Aduh, bergaung. Ya, jadi minimum 70, maksimum 70. Ini range-nya ya. Jadi bentangannya terendah itu 70, tertinggi 74. Kalau ini terendah 50 ya, tertinggi 75, nggak apa-apa. Jadi tetap Iya. aja dibuat 50 sampai 75, nggak apa-apa. Nanti dihitung. Ya, terus ke bawah. Ya, udah, jangan banyak-banyak, itu kebanyakan. Nah, sekarang coba caranya gimana? Fill, series, ya. Maksimal berapa tadi? Lupa, Sir. Bentar. 7, 75. Itu kamu sampai 80. Diulang lagi. Sampai 80. Nanti kalau 30 ya, 30 baris. 30. Udah situ aja. 80. 75 ya. Oke. Oke, nah udah kan? Ini digeser ke kanan atau di insert satu kolom bisa nggak? Di insert satu kolom. Klik di sini ya. Terus klik insert. Ini nih, yang agak atas udah, oke. Ini adalah di sini frekuensi ya. Judulnya F. Frekuensi ulangan harian 2. Ya, tanggal semester ya. Nah, sekarang rumusnya dimasukin. Kontif sama dengan dulu, pakai sama dengan dulu perintahnya. Jadi, jangan lupa perintah dimulai dengan kontif, dalam kurung buka. Nah, sekarang diklik aja dari sini nih. Ini, ya. Bukan itu, ini VTS-nya yang diklik. Kolom E ya, bukan F. Oke. Ini belum selesai nih. Titik koma. Belakang 27. Titik koma. Kurung apa tanda petik. 70, 50. Nah, ini kurung tutup, ini dikunci dulu nih. Ini dolar ya. Oke, enter. Sudah benar, Sir. Udah enter aja. Nah, sekarang di copy ke bawah. Oke, terus diganti tadi
variabelnya yang diganti. Oh, belum muncul. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang diganti satu-satu. Diganti 51, 51, 52, terus itu. Jadi ada nilai yang memang tidak bertuan ya. 51 nggak ada yang dapat 51. Terus yang lain mengerjakan punya masing-masing ya. Datanya kan beda-beda ini, tidak sama. Supaya ingat gitu, kalau diulang-ulang kan nanti ingat caranya begini ya. Nah, Frida di mana nih keluar masuknya? Sinyal kamu yang kurang stabil nih. Ya, Frida ya. Frida di mana? Mau keluar lagi ya. Ini kalau keluar masuk itu sinyalnya nggak stabil. Oke, sudah ya, Vika ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa di frekuensi ini. Di frekuensi ini bisa juga untuk apa guru mengevaluasi ya, menilai. Ini kenapa ada satu orang sendirian dapat 50, yang lain kan di bawah itu kan. Dimulai yang banyak 70 ya. 70 sampai 75. Jadi yang banyak mediannya 70 ya. Ada jumlah siswa yang memperoleh nilai sama paling banyak. Median ya. Sorry, bukan median, mode ya, mode. Jadi modenya 70, kemudian ada satu orang yang dapat 50. Rata-ratanya berapa tuh rata-ratanya? Turun 70,52. Nah, dari ini guru bisa nanti kalau kalian jadi guru udah menghitung kayak gini nih, apa follow up-nya ya, apa tindak lanjutnya. Jadi ngitung kayak gini ditindaklanjuti, jangan didiemin aja, ditindaklanjuti. Kira-kira apa yang akan dilakukan kalau ada kasus seperti ini? Vika, apa yang akan kamu lakukan sebagai guru? Mengcek siswa. Iya kan udah dihitung kan? Terus ketahuan, ternyata yang dapat 50 cuma satu. Yang lain minimal 70 kan? 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ini satu orang nih mau diapain yang dapat 50 gitu kan? Mestinya kan begitu ya, Vika ya. Artinya apa? Iya, Sir. Anak ini dipanggil atau didatangi rumahnya. Kalau dia sering-sering kayak gitu, didatangi rumahnya. Tapi kalau enggak ya diajak bicara lah. Dia bicara kenapa dapat 50.
teman-teman kamu, teman-teman kamu dapat 70, ya. Kenapa kamu sendirian dapat 50, ya? Lalu mungkin dia sedang sakit. Jadi anak mendapat nilai jelek itu jangan selalu disimpulkan ini anak bandel, enggak, tidak harus. Ya. Nah, guru nggak boleh berspekulasi, ya, nggak boleh ya. Kalau ada nilai seperti itu, ada satu orang yang nilainya beda dari yang lain, dan bedanya itu dia lebih jelek atau paling jelek, guru nggak boleh tinggal diam. Ya. Tidak boleh tinggal diam. Harus minimal ditanya, ya, ditanya atau diamati. Ada perubahan nggak? Nah, kalau saya mahasiswa nih, waktu tatap muka itu sering saya ngamatin gini. Saya hitung nilai, kemudian saya analisis seperti ini dengan Excel, kemudian ketahuan. Nah, misalnya dari beberapa nilai ini ya, nanti kan kelihatan naik turunnya gitu. Oh, ini kok biasanya di semester 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4 nilainya A. Ini semester 5 kok dia turun jadi D. Semester 6 turun lagi jadi D. Waduh, ini pasti ada apa-apa ini, ya kan? Atau misalnya IPK ya, IPK-nya seorang mahasiswa itu semester 1, 2, 3, 4 di atas 3,5 gitu. Semester 5 dia turun 2,4 gitu. Ini nggak boleh didiamkan, harus diamati, ya, kalau perlu ditanya. Ya. Nanti kalau jawabannya tidak meyakinkan, ya harus didatangi ke rumahnya gitu. Ada apa ini? Seperti itu ya, cara kita sebagai guru nanti menyikapi sebuah kasus, ya, sebuah keadaan seperti ini. Nah, coba sekarang yang kolom ketiga gimana, tidur ditunggu. Minimal 70, maksimal 72. Waduh, cuma 3 ya. Nah, ini berarti sangat bagus. Tapi ini tengah semester ya, ujian akhir ya. Oke. Ya. Jadi yang ulangan akhir itu, nah menurut kamu gimana nih dari 3 nilai ini? Coba lihat di nilai rata-rata ya, ke bawah. Dan untuk membandingkan mana di antara 3 nilai itu, maka evaluasi guru itu harus berdasarkan ini nilai rata-rata ini ya. Jadi waktu ulangan harian 70,91, tengah semester 70,52 naik, akhir semester 70,57 naik lagi ya. Berarti trennya gimana? Naik. Jadi ulangan harian pertama itu misalnya minggu pertama atau 2 minggu pertama, tengah semester itu kira-kira udah jalan 1,5 bulan, akhir semester itu udah akhir semester ya sekitar 2 bulan ya, 1,5 bulan sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Artinya trennya bagus, ya naik gitu, secara umum, ya secara umum. Nah, kalau trennya udah bagus, berarti guru boleh lega lah, boleh seneng gitu. Cuma KKM-nya berapa, Vika? Tahu nggak? KKM di sekolah itu untuk bahasa Inggris berapa? Belum tahu, Sir. Nah, nanti tanya KKM untuk bahasa Inggris kelas itu berapa? Karena KKM biasanya beda-beda. Ada yang menentukan satu sekolah sama gitu. KKM 80 berlaku untuk semua mata pelajaran semua semester. Ya, ada yang begitu. Tapi ada yang membedakan. Oh, KKM dibedakan berdasarkan kelas. Kelas misalnya SMP ya, kelas 7 itu 75, kelas 8 80, kelas 9 85. Ada yang begitu. Ada juga yang menentukannya berdasarkan mapel. Ya, mapelnya beda-beda. Antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris beda. Biologi beda lagi, dengan apa lagi beda lagi gitu ya. Jadi itu harus ditanyakan ke guru yang bersangkutan supaya nanti lengkap informasi untuk evaluasi. Jadi nilai itu dalam praktek pendidikan itu tidak hanya untuk menghitung
menentukan seseorang ini sudah melewati KKM atau belum. Kalau yang saya dengar sekarang KKM pun katanya nggak dipakai ya, tapi nggak tahu, nanti tanya dulu ya, apa masih pakai KKM atau enggak. Karena rapot yang terbaru itu kan tidak pakai angka ya, rapot terbaru itu pakai deskripsi. Ya. Di anak ini bahasa Inggrisnya termasuk apa? Ya. Oh, dia termasuk A. A itu artinya apa? Dia rajin, terus ada penjelasannya gitu. A itu apa? B apa, C apa, D apa gitu. Nah, kalau nanti tanyakan ke guru, ini masih menggunakan KKM atau tidak? Nah, kalau pakai, berapa KKM-nya? Nah, itu untuk evaluasi. Misalnya begini, KKM-nya ditentukan 75. Ini dari 3 kali ulang harian, tengah semester, dan akhir semester. Murid belum mencapai KKM 75. Ya. Nah, kalau belum mencapai KKM, lalu bagaimana? Karena nanti yang dirapot itu minimal 75. KKM itu artinya begitu ya. Dirapot nilai minimal murid itu 75, nggak boleh kurang dari itu. Itu KKM. Nah, karena sekarang ini nilai rata-rata masih 70, sekian, belum ada 71, itu untuk mencapai 75 kan masih lumayan ya, lumayan berat gitu. Nah, apa yang dilakukan guru dan siswa untuk mencapai KKM itu? Seandainya ini belum mencapai KKM. Tapi kalau sudah mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal, ya sudah selesai. Jadi di sekolah itu, guru itu ada aturannya itu tadi KKM itu. Jadi nggak boleh sembarangan ngajar, nggak boleh sembarangan nilai, karena ada aturan, ada tolak ukurnya, ada satu standar gitu ya, satu standar yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Dan itu yang dalam statistik pendidikan itu selalu menggunakan skor ya, skor minimal berapa. Oke, terima kasih Vika ya. Jadi ini satu contoh, dia sudah bisa menghitung. Nah, cuma untuk evaluasi masih kurang datanya, terus menanya soal KKM dulu. Oke, thank you Vika. Okay, let's go to next student. Siapa ya? Oke, Sir. Oke. Siapa yang berikutnya nih yang mau presentasi hasil pekerjaannya? Tadi siapa yang datang duluan ya? Gus Heril, udah selesai Gus Heril? Belum, sir. Belum. Frida di mana nih kok keluar masuk? Sinyalnya nggak ini ya, nggak bagus ya. Halo Frida. Koneksinya, Sir, nggak Oh. bagus. Kamu di mana tinggalnya? Di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Gunung Kidul tapi yang udah jauh dari Patok ya. Kalau Gunung Kidul tuh deket Patok tuh bagus, karena hampir semua provider itu pasang repeater di sana. Ya, Tapi di Patok. kenyataannya susah ya, Sir. Kamu jauh dari Patok atau dekat? Lumayan deket. Lumayan dekat ya. Berarti providernya yang nggak masang di situ itu, nggak masang transmitter di situ. Terus kalau ini tugasnya ini saya belum Mengerjakan. punya laptop, Sir. Maaf ya, Sir. Belum punya laptop. Terus gimana kalau belum punya laptop gimana nih? Pinjem ya, atau mungkin ke rumah teman. Ada yang dekat teman kuliah? Ada, tapi Nggak apa-apa, itu ayamnya berbunyi-bunyi, nggak apa-apa. Teman kamu di dekat ayam. Apa gimana? Teman kuliahnya gimana? laptopnya dibawa KKN. Gitu, Sir. Waduh. Ya carilah yang lain, karena kalau nggak nanti ketinggalan kamu. Susah. Apa? Kalau Susah. nggak nanti kan ini, Sir, lihat share screen-nya Pak Azairin. Insya Allah dikit-dikit bisa, Sir. Ya kalau Excel sih ya, tapi kalau nanti udah mulai SPSS agak susah itu. Ya memang harus nyari-nyari di YouTube ya, harus telaten Ya. gitu. Ya. Ya. Oke.
Evita. Siapa lagi nih? Yang udah selesai siapa? Vian udah belum? Vian Neki, Edi, Effendi. Belum, Sir. Tidak punya laptop juga, Sir. Waduh. Nah, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Belitung, di kampung, masih di kampung. Belitung. Kalau deket-deket situ ada nggak teman kuliahnya? Nggak ada, Sir. Cuman Yuni teman kuliah. Tapi si Yuni kata laptopnya bermasalah juga. Jauh juga. Warnet nggak ada warnet atau apa? Rental komputer gitu. Warnet ada ya ada. Kalau bisa dari sana sambil pinjam laptopnya gitu ya. Iya, Baik. ketahuan gitu supaya bisa ngikutin lah. Karena jangan mengulang pengalaman di SMA dulu kan, diajarin aplikasi seperti ini, ya akhirnya lupa karena tidak praktek. Ya. Jadi mata kuliah ini memang teorinya nggak terlalu banyak, ya, lebih banyak ke praktek ya. Terutama nanti ini untuk membekali kalian sebagai calon guru sebenarnya. Ya. Karena jadi memang tidak murni apa statistik ya, tidak murni amat gitu. Tidak seperti kalau belajar statistik di matematik itu ya enggak. Kalau di sana kan belajarnya teori banget gitu. Ya, meskipun prakteknya ada juga. Tapi untuk kita itu statistik yang kita pakai dalam praktek dan untuk membekali mahasiswa keterampilan statistik yang nantinya diperlukan dalam proses pendidikan gitu. Ya. Jadi makanya ya cuma 1 semester aja gitu. Ya dari kurikulum kita kan memang ini salah satu bekal ya mata pelajaran untuk membekali kalian dan nanti kalau jadi guru tidak gaptek gitu ya, tidak gaptek. Jadi ngerti lah menggunakan komputer, kemudian ngerti melakukan evaluasi pendidikan dengan menggunakan aplikasi seperti Excel dan SPSS itu. Makanya dalam kuliah kan selalu saya kaitkan ya antara ini pakai ini untuk apa dan sebagainya gitu. Nah itu biasanya kalau tidak langsung praktek nanti ya kalau sudah jadi guru ya lupa lah. Ini saya sering ketemu dengan guru-guru ini, mereka pakai juga aplikasi misalnya untuk olah nilai rapot itu ada, dan guru-guru tinggal ngopi aja itu aplikasinya kan, karena sudah ada yang membuatkan aplikasi untuk rapotnya. Tapi begitu sudah mendapat hasilnya, kemudian diminta untuk melakukan evaluasi penilaian secara umum gitu, bukan penilaian dalam mengerti men-skor ya, bukan penskoran, bukan pengukuran. Ya, dia bingung gitu ya, dia bingung karena memang tidak pernah belajar itu ya. Di statistik itu kita memang mengolah angka, mengolah data ya, tapi setelah data diolah ketemu hasil itu kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata ya. Karena kalian nanti akan jadi guru atau dosen, mestinya pengolahan data dengan statistik ini nanti bagaimana implementasinya gitu ya, penggunaannya dalam kehidupan nyata ya, terutama sebagai guru atau sebagai dosen. Oke, mungkin Prof. Feni sudah belum? Feni Ramadhanti udah ngerjain belum? Sudah Pak, tapi di laptop ini sinyalnya agak sendet-sendet gitu kalau pakai laptop. Kamu di mana? Di rumah, tapi nggak tahu Maksudnya ini rumahnya di mana, di Jogja apa di Ngemplak, Sleman. iya. Sebenarnya Ngemplak enggak masih lumayan sih di Ngemplak. Tapi enggak bagus kalau pakai laptop. Kalau sinyalnya nyala dikit ya memang enggak bagus. Oke. Ya, siapa nih yang udah siap nih? Ya, kalau nggak ada kita lanjutin aja ya. Kita lanjutkan ke diskusi kita dengan masih yang sama soalnya ya, contohnya masih sama. Oke, kita kemarin terakhir sampai ini
Nah, sekarang kalau kita ingin, kebetulan tadi nilai FIKA itu kan udah utuh ya, udah pakai standar 100. Kalau ini kan baru skor ya, belum dihitung dengan skalanya ya. Jadi ini jumlah jawaban yang benar aja ini skornya. Kalau kita ingin menghitung, misalnya bukan di rapot itu nilainya kan tidak maksimal, bukan 20 tapi 100. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita sisipkan satu kolom, klik insert, kemudian pilih kolom. Nah, klik insert, pilih kolom. Sudah ya, semuanya sudah. Yang belum pernah coba, kalau udah ngerti udah. Sisipkan satu kolom. Ini juga yang di sini sisipkan satu kolom. Untuk apa? Ini untuk menghitung nilai. Menghitung nilai. Nah, dari mana nilai itu? Tentu skor kali tiap-tiap soal itu skornya berapa. Oke, tiap-tiap soal itu skornya berapa. Kalau saya membuat, misalnya kemarin ya, saya beri contoh aja kemarin, saya membuat pretest dan post-test untuk mahasiswa PPG itu nanti akan kelihatan, misalnya nih ya, saya beri contoh nih. Oke. Dulu. Nah, misalnya nih, kelihatan ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi untuk membuat soal pilihan ganda misalnya, apakah itu pakai Google atau pakai MS, Microsoft, itu akan muncul berapa poin ya totalnya gitu. Ini satu contoh aja. Post-test, ini kemarin. Itu kalau jawaban betul semua, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai 100. Kalau betul semua nilainya 100. Kalau betul semua. Gitu ya. Nah, di situ mesti ngisi tanggal dulu, nomor induk mahasiswa, nama, ya. Baru kemudian soal. Nah, di dalam lembar soal saya itu ada kunci jawaban yang benar ya, ada centangnya. Nah, di bawahnya ini, di bawah soal itu mesti ada 4 poin. Jadi kalau mahasiswa memilih pilihan B, maka dia dapat skor 4 untuk satu soal. Ya, satu soal skornya 4. Semuanya 4. Ya. Nah, ini apa? Ini nanti supaya aplikasi ini, ya, MS Form ini langsung menghitung. Secara otomatis dia akan menghitung berapa skor tiap mahasiswa. Kalau kita lihat di responsnya, udah langsung kelihatan. Oh, rata-ratanya 95,3. Ini sebenarnya fungsi statistik yang kita pelajari ya sekarang. Nanti dalam praktek kita tidak perlu menghitung sih kalau kita pakai aplikasi ya, soalnya pakai aplikasi apakah Google Form atau MS Form atau yang lain ya, itu ada fasilitas untuk menghitung nilai atau skornya. Jadi pesertanya 35 orang, nilai rata-ratanya 95,3. Berarti ini udah bagus ya, udah bagus untuk sebuah. Nah, kita lihat di sini misalnya, untuk soal nomor 4, 35 mahasiswa semuanya menjawab benar. Ya, menjawab benar. Jadi nggak ada warna lain ya, warnanya sama. Sesuai dengan warna jawaban B. Begitu juga dengan soal nomor 5, semua jawabannya sama, benar semua. Nomor 6 benar semua. Nah, nomor 7, ini mana nomor soal nomor 3. Itu mulai ada yang nggak benar jawabnya kan. Ada satu orang jawab A, satu orang B, dan selebihnya 33 jawab C. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi seperti ini, sebenarnya kalkulasi dengan Excel itu lalu nggak diperlukan lagi. Nanti masih diperlukan sih sebenarnya. Tapi untuk
kepentingan yang lain. Tapi untuk proporsi gitu ya, menghitung berapa sih yang sudah bisa menjawab dengan betul dan berapa yang belum, itu bisa dengan aplikasi pembuatan soal seperti ini. Nah, ini juga ada yang satu orang milih jawabannya salah. Di bawahnya juga ada kejelasan kan. Jadi 100% responden menjawab dengan benar. Benar semua. Nah, ini yang benar 97%. Nah, ini namanya analisis butir soal ya. Jadi tiap soal itu sudah dianalisis oleh aplikasi gitu ya. Sudah dianalisis. Dengan kata lain, guru bisa menyimpulkan atau dosen menyimpulkan, oh, ini soal ini termasuk sangat mudah karena misalnya soal nomor ini ya 9 ya. Semuanya betul, berarti sangat mudah. Kalau ini ada satu yang salah, berarti ya tidak semudah nomor berikutnya ini. Kalau ini ada 2 yang salah, berarti lebih sulit lagi dan seterusnya. Itu cara kita menggunakan aplikasi dalam pembuatan soal. Nah, itu kalau dibandingkan dengan pretestnya, sama ya, poinnya 100. Ini ternyata di pretest skornya 45, sangat rendah. Jadi sebelum kuliah, mereka saya beri soal, waktunya 30 menit, rata-ratanya 45. Setelah kuliah, selesai, soalnya sama, saya berikan, sama ya, soalnya sama. Ini kan lingkarannya beda-beda itu. Itu sudah meningkat nilainya menjadi 94 tadi. Jadi sudah mendekati 100. Coba bayangkan misalnya soal nomor ini ya. Soal nomor 8 nih. 76% sudah betul. Ini yang betul hanya 9%. 3 orang dari 33. Yang paling banyak itu salah. Ada 15 orang yang menjawab salah, ini 12, 27. Jadi soal ini termasuk sulit, tapi begitu karena mereka belum pernah mendapatkan ini ya, sesuatu yang baru gitu. Nah, setelah saya jelaskan, semuanya betul tadi kan, di push-testnya udah semuanya betul. Itu ya, ini satu contoh aplikasi yang mungkin nanti akan kalian pakai, saya nggak tahu. Misalnya membuat soal dengan Google Form atau MS Form. Jadi ini kebetulan contohnya pakai MS Form, ya, MS Form. Jadi saya sudah membuat beberapa soal gitu ya, termasuk daftar hadirnya juga pakai MS Form. Oke, kembali ke sini lagi. Jadi skor ini harus dihitung. Jadi kalau 100 jumlahnya soal 20, berarti tiap soal berapa poinnya? Jumlah soal 20, skor nilai maksimal 100. Berarti tiap jawaban yang benar mendapat nilai 5 kan? 5. Maka di sini, di kolom D ini diisi sama dengan skor yang diperoleh siswa kali 5. Nah, jadi 145. Nah, seperti ini langsung di copy aja ke bawah. Salah sebenarnya, bukan di situ ya. Jadi nggak jadi di sini ya, ini kita ingin searchnya bukan di situ ya, ini di delete kolom ya, delete kolom. Jadi menyisipnya di sini nih, apa menyisipkannya. Oke. Itu yang akan kita kalikan 5 ya. Nanti akan ketahuan
murid nomor 1 ini berapa sih nilainya. Maka perintahnya adalah sama dengan skor kali poin per soal ya, 5. Boleh copy ke bawah. Ya. Jadi kalau tidak pakai kondisi, tinggal di copy aja. Ya, itu udah. Ada yang dapat 90, ada yang 90 ya. Nah ini tinggal di copy aja kalau seperti ini. Copy ke kanan. Perintah minimal, maksimal itu tinggal di copy aja ke kanan. Nah, ini udah tahu ya. Dengan apa namanya? Dengan menggunakan skala 100, menggunakan skala 100, tahuan bahwa nilai terendah itu 45, tertinggi 95, rata-rata 74,67. Ya, 4,67. Ini juga sama perintahnya ya. Biasanya kalau di sekolah kan udah langsung ya, tadi kayak contohnya Vika ini. Kalau jadi guru ya harus gitu seperti ini. Tapi kalau pakai aplikasi itu tinggal dimasukkan ke dalam soal ya. Berapa sih poin untuk, bisa beda-beda itu, nomor 1, 2, 3 tidak harus semuanya 4 ya. Bisa juga ada yang proporsional gitu, ada yang 1, ada yang 3, ada tergantung dari tingkat kesulitan soal. Dan mestinya tadi soal yang paling sulit itu sebenarnya tertinggi. Ya. Karena kalau ada mahasiswa atau siswa yang bisa menjawab dengan benar, hal yang paling sulit, berarti dia memang tingkat apa namanya pemahamannya lebih bagus. Oke, kemudian ini tinggal dipindah apa di copy aja ke kanan. Ya, udah langsung ketahuan. Nah, sekarang evaluasinya bagaimana nih? Evaluasinya bagaimana? Kalian bisa melakukan evaluasi? Ini 2 ulangan harian 1 dan 2. Evaluasinya bagaimana? Coba Feni Ramadanti. Kalau kita mendapatkan nilai seperti ini, kira-kira sebagai guru, bagaimana? Apa yang harus kita sampaikan ke murid? Feni. Oh, Feni nggak dengar ya? Maaf Sir, dari tadi putus-putus, jadi putus-putus, ya? belum ngerti. Ngerti. Iya udah. Iya. Tapi bisa dengar apa enggak? Halo? Bisa dengar apa enggak? Kalau sekarang bisa, Bisa. kalau sekarang bisa. Kalau tadi putus-putus soalnya keluar masuk. Oke. Nanti kalau begitu nanti lihat di ini ya, di YouTube-nya ya. Supaya lebih jelas lagi. Dian, coba Dian. Kalau ada nilai seperti ini, evaluasinya bagaimana? Sebagai guru dia kan harus menilai kan, mengevaluasi. Lo kan udah ada nilainya. Evaluasi itu hasil nilai itu kemudian dinilai. Ya. Jadi nilai ini kan diolah dari ulangan. Nah, setelah ulangan selesai, kemudian nilai hasil ulangan itu diolah. Ya, diolah dengan menggunakan statistik ya. Misalnya kita mengolahnya berapa sih minimal, maksimal, lalu rata-rata. Nah, minimal itu dengan 3 ini. Dian,
Bisa dengar nggak, Dian? Oke. Bisa, Pak. Oke. Evaluasinya gimana nih kalau ada nilai seperti ini? Iya, mencari yang minimal, maksimal, sama rata-ratanya dari semua hasil ulangan. Nah, antara ulangan harian 1 dan 2 ini kan ada perbedaan ya. Misalnya rata-ratanya kan, harian satunya 74,67. Harian 2, 58,83. Turun kan? Jadi kemampuan kelas itu secara rata-rata turun. Itu artinya nilai rata-rata ya, average gitu. Secara kelas, bukan secara individu ya, secara kelompok, itu kemampuan mereka turun. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru ketika mengetahui ulangan harian 1 dan 2-nya kok turun? Harusnya ulangan harian 1, kedua itu kan nilainya naik ya. Jadi contohnya Vika itu kan naik. Tapi ini turun, lalu apa yang dilakukan guru? Gimana, Dian? Berarti banyak anak-anak yang belum paham, Pak. Oke. Kemudian Jadi harus ditanya apa yang bagian dilakukan mana yang guru? belum paham. Harus menanyai siswa bagian mana yang belum paham. Terus diasah kembali materi-materinya, diulang kembali sampai siswa paham. Itu satu ya, satu kemungkinan begitu ditanya ya. Tapi kemungkinan yang lain yang tanpa harus nanya itu yang disebut dengan tadi analisis butir soal ya. Analisis butir soal. Saya tulis saja analisis butir soal. Ini harus dilakukan oleh guru. Analisis butir soal. Yaitu tadi seperti yang sudah saya tunjukkan di contoh pretest post-test itu kan. Jadi tiap-tiap soal itu kalau kita menggunakan aplikasi ya MS Form atau Google Form itu nanti sudah muncul di sana berapa orang yang jawab benar, berapa yang salah. Ya. Oke, saya tunjukin lagi ya biar lebih jelas. Itu yang disebut dengan analisis butir soalnya. Ini ya, kita lihat yang satu ini, kita klik responsnya. Nah, ini soal nomor 1 itu menurut hasil jawaban murid semuanya benar, berarti soal ini termasuk sulit atau gampang? Gampang. Karena semuanya benar, ini juga gampang. Nah, ini nih disebut dengan analisis butir soal. Jadi tiap-tiap soal itu dianalisis berapa yang benar, berapa yang salah. Kalau soal itu dijawab dengan benar oleh semua siswa itu gampang. Kalau gini nih, ini mulai tidak gampang karena ada yang beda-beda gitu. Coba sekarang kita lihat lagi yang pretestnya ya. Pretest. Kalau yang post-test kan semuanya udah baik jawabannya. Pretest itu nilai skor rata-ratanya 45 kan. Berarti kalau kita pakai norma untuk menyebut mereka, misalnya kelulusan ini kan minimal 70 ya. Ini belum lulus semua ini. Karena skor mereka 45. Lalu kita lihat 45 itu kayak apa sih? Oh, ternyata untuk soal nomor 4 itu sudah benar 91%. Ini termasuk soal yang gampang kan? Nah, 94%, 30 dari 33 sudah menjawab dengan betul. 91% of respondents, or 30 of 33 answer this question correctly. So this belongs to low difficulty item. Ya. Soal dengan tingkat kesulitan yang rendah. Ini 50-50 ya. Karena yang bisa menjawab betul hanya 52%. Ya. Selebihnya salah. Di 50-50 ini lihat garisnya lurus. Jadi yang betul separuh lebih dikit ya, 52%. Ini yang benar sudah 76%. Nah, kalau ini termasuk soal yang sulit apa mudah nih yang ini? Hanya bisa
bisa dijawab oleh separuh aja, separuh lebih dikit. Termasuk soal yang sulit. Ya. Jadi biasanya orang menyimpulkan tingkat kesulitan soal itu kan dengan 3 klasifikasi ya. Jadi kalau sampai 30% itu hanya 30% bisa menjawab, berarti soal sangat sulit. Soal yang bisa dijawab oleh hanya 30% siswa itu termasuk soal yang sulit. Misalnya yang tadi ya, 30 mahasiswa yang menjawab dengan benar hanya 10, yang 20 salah, berarti soal itu sulit. Kalau hanya 5 orang yang benar, ya dari 30 orang berarti sangat sulit. Tahu ya. Nah sekarang kalau 90% dan 70% ya, bisa menjawab dengan benar, itu termasuk soal yang mudah. Kalau 80% itu sangat mudah. Seperti itu. Ini mudah ya. Ini hanya 12% yang betul. Berarti ini termasuk soal yang sangat sulit gitu ya. Jadi kalau tiap-tiap soal itu dianalisis seperti ini, maka kita sedang melakukan yang disebut dengan analisis butir soal, atau ada aplikasinya namanya Itemen ya. Itemen itu item analysis, disingkat menjadi Itemen. Itemen. Jadi gitu ya, kalau ada kasus seperti ini, maka yang dilakukan guru, ini bahasa Inggrisnya kan Itemen, ada aplikasinya, ada ya. Item analysis, kalau disingkat jadi Itemen. Aplikasinya ini analisis butir soal. Jadi tadi yang kalau di Google Form atau MS Form itu tidak pakai temen ya, dia pakai Excel aja. Hitung ya seperti ini ya, kita hitung secara apa dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, jadi kalau dari nilai rata-rata ini turun, maka tiap soal harus kita lihat. Tiap soal kita lihat mana yang termasuk soal yang sulit, mana yang soal yang mudah. Nah setelah itu baru kita tanya ke murid-murid. Ada saja kan misalnya murid yang soal mudah aja nggak bisa jawab gitu, sehingga dia skornya minimalis, hanya 25 dapatnya. Jadi kemungkinan dia soal yang mudah aja nggak bisa jawab gitu. Lalu jawaban benar 5 ini dari mana? Ya dia cuma spekulasi aja, asal nyoret aja gitu. Nah, kalau di aplikasi kan dia asal klik aja gitu ya, klik satu pilihan aja, lalu dapat 5 yang betul. Tapi sebenarnya dia tidak mengerti materi pembelajaran ini. Jadi kebetulan ngeklik, asal ngeklik ada 5 yang betul gitu. Yang 15 salah, sehingga dia dapat jawaban benar 5, skornya 25. Maksimum dia benar 18, cuma salah apa 2 ya, 2 salah, 2 nomor, nilai dia 90. Tapi ketika kita ketika angka ini kita hitung lagi, ternyata nilai rata-ratanya 58,83. Nah, angka ini sebenarnya tanpa harus ngitung ini misalnya, kalau ini belum dihitung, dengan ini aja orang sudah bisa menduga. Ini berarti range-nya sangat panjang. Jadi bentangan nilai dari minimal ke maksimal itu sangat panjang. Kita beri contoh ya di sini.
udah nggak ada. Jadi bentangan nilai itu bentangan dari, misalnya ini bentangan nilai ya. Ini garisnya. Garis itu, nah di sini ini minimal, ini maksimal. Di minimal ada 45 misalnya. Maksimalnya 95. Ini namanya bentangan nilai atau range ya. Kalau orang ring gitu ya. Ringnya berapa? Yang benar range ya. Di range itu adalah bentangan dari nilai minimal sama nilai maksimal. Semakin panjang bentangannya itu berarti semakin tidak bagus. Ya. Ada dua kemungkinan ya, kenapa range-nya bisa panjang gitu. Kemungkinan yang pertama, seleksinya ya, seleksi masuk atau penerimaan siswa baru itu seleksinya kurang ketat. Atau mungkin bahkan ya hanya formalitas saja ada tes masuk, tapi sebenarnya nilainya nggak dipakai. Ya. Karena kalau ada tes masuk atau ujian masuk atau seleksi masuk, kemudian apakah itu dengan ujian langsung atau menggunakan nilai rapot, maka nanti akan ketemu kan. Karena itu nilainya berapa sih? Terendah berapa, tertinggi berapa? Lalu tentu sekolah atau perguruan tinggi sudah menetapkan calon mahasiswa baru atau calon siswa baru itu untuk bisa diterima itu harus nilai minimalnya misalnya ditentukan 70. 70. Singkatannya 45 itu singkatannya 67,5 ya, dari sini itu. Nah, misalnya untuk bisa diterima minimal 70. Artinya kalau dia itu yang diterima mulai dari ini ke sini, ya, yang akan diterima. Nah, yang dari sini ke sini itu tidak akan diterima. Apakah itu berupa nilai rapat atau berupa nilai, kalau diterima warnanya kuning ya, yang tidak terima merah. Jadi anak yang skornya itu 69 bawah akan diterima. Ini pernah kan 45 tadi. Jadi kalau kita ingin belajar memahami bentangan ya, atau range. Nah, tadi dalam contoh punya Ika tadi kan bentangannya itu ada yang warna range 1 dan warna akhirnya kan bagus ya. 70 sampai 75. Tapi yang ulangan mid-nya itu panjang banget ya, karena ada anak yang dapat nilai berapa tadi? 50 satu orang, tapi selebihnya di 70 sampai 75. Nah, kalau gambaran nilai masuknya, misalnya menggunakan rapot kan kemudian bisa dihitung ya rata-ratanya berapa gitu. Kita mau nanti nilai akhirnya berapa, ini menentukan terima apa enggak. Nah, kalau nilai rata-rata rapot 70, berarti dia diterima kan. Tapi 69 ke bawah enggak. Nah, kenapa yang ini bisa masuk? Ya karena siswanya kurang ya. Misalnya di target satu kelas harus 30 orang. Siswa baru ya. Tapi yang daftar hanya 20 orang. Wah, ini nggak ada seleksi kalau seperti itu. Ya udahlah semuanya diterima. Ya. Karena jumlah pendaftar lebih kecil dari jumlah
meja atau kursi yang tersedia di kelas itu. Ya. Ini kira-kira apa implementasi dari hitungan-hitungan seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan melangkah ke satu lagi ya, yaitu yang disebut dengan standar deviasi. Ini, standar deviasi. Standar deviasi itu adalah timbangan baku ya. Kita bisa hitung, misalnya di sini ya standar deviasinya. F gitu. So kita ambil dari sini mau function. Ada nggak standar deviasi? Nah ada nih. Jadi kalau kita mau menggunakan rumus ini ya, nggak muncul di sini. Yang kita klik more functions. Ya. Apa semuanya ngikutin ya, ngikutin langkah ini. Kita akan menghitung berapa standar deviasi untuk ulangan harian 1 ya. Kita akan hitung berapa standar deviasi untuk ulangan harian 1. Caranya bagaimana? Kita masukkan aja rumusnya ya. Di sini nih kita cari ya di lambang sigma itu. Oh, nggak ada standar deviasi ini, adanya cuma sum, jumlah ya, average, count, jadi udah max, min. Wah, berarti kita cari di sini mau function, klik. Nah, ini yang tadi ada kan, sum, average, hyperlink, count, max, min. Oh, nggak ada standar deviasi mana? Sum if, empty, standar. Nah, ini dia, ini yang kita cari. Udah, klik. Oke. Iya. Kemudian dari mana ke mana? Yang mau dihitung dari mana ke mana? Ya, ini kan. Ini. Terus kita klik kiri, kita tahan, gerakan ke bawah sampai yang terakhir. Udah oke aja. Kita kan hanya hitung satu sel. Kemudian ini komanya dikurangi. Ya, udah ketemu, kita dapat nih. Standar deviasinya 2,49. Ya. Untuk ulangan harian 1. Sekarang kita hitung dengan cara yang sama. Kalau ini skor ya, kalau nilai ya tinggal di copy aja di sini. 12,45. Ya tinggal rumusnya tinggal copy aja di sini karena dia pasti akan hitung kolom C ya, kalau ini kan kolom B. Ini kan tadi ngitungnya B2 sampai B31. Itu kita copy ke sini dia otomatis C2 sampai B31. Kalau kita nggak mau ribet, copy aja ini. Ctrl C. Ini gambar ini. Kemudian kita masuk ke sini. 2. Kemudian Ctrl V. Udah ketemu. Tinggal masukin aja judulnya. Nah, ya warnanya diganti ya. Karena ini beda-beda ini. Kita beri warna ini. Ya. Di standar deviasi untuk harian 1 ketemu 12,45. 12,45. Untuk ulangan harian 2 ketemu 16,54. Ketemu kan? Bapak kok besaran yang ini gitu kan standar deviasinya daripada ini, katanya kalau dari average ini jelek iya, dari bentangan ini jelek iya, tapi kenapa standar deviasinya lebih besar? Cara kita membaca standar deviasi memang terbalik ya, terbalik dengan membaca average. Nilai average itu semakin besar semakin baik. Ini contohnya nih ya, 58,83 dengan 74,567 itu lebih baik 74,67 karena bentangannya yang terendah 45 tertinggi 95. 8,83 itu
ada yang dapat 25, tapi tertingginya juga cuma 90. Jadi masih kalahkan dibanding ini. Tertingginya selisih 5, terendahnya ada selisih 20 ya. Oke, jadi untuk average, nilai rata-rata atau nilai mean ya, nilai tengah, nilai rata-rata itu semakin besar semakin baik. Untuk standar deviasi enggak? Ya, untuk standar deviasi enggak. Tidak semakin besar semakin baik. Enggak. Semakin besar semakin jelek. Nah, itu ya. Jadi standar deviasi itu semakin besar semakin jelek. Nah, sebenarnya standar deviasi itu menggambarkan apa gitu ya. Ini istilah statistik yang dalam kehidupan nyata sebenarnya untuk menggambarkan apa standar deviasi. Dalam kehidupan nyata, terutama di sekolah ya, di kampus, standar deviasi itu menggambarkan kesenjangan, ya, deviasi, kesenjangan antara kelompok, ya, kelompok mahasiswa yang nilainya bagus dengan kelompok mahasiswa yang nilainya kurang. Ya. Jadi standar deviasi itu adalah angka atau sebuah indikator yang menunjukkan adanya kesenjangan atau besarnya kesenjangan antara kelompok atau interval ya, interval, kelas interval dalam kelompok itu. Jadi semakin besar angkanya berarti semakin kesenjangan itu besar. Masih bingung ya? Tika, bingung nggak? Atau Gus Khairil masih bingung apa udah jelas nih? Kalau saya hanya menjelaskan begitu aja. Standar deviasi itu adalah indikator yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam sebuah kelompok siswa atau kelompok mahasiswa. Masih bingung ya. Baik, sekarang saya akan berikan contoh ilustrasinya begini. Misalnya di kampusnya, dan nilai A itu rendah 90, tinggi 100, gitu ya. Ini minimum, ini maksimum. Ini antara min max ini jaraknya berapa? 10. 10 ya. Jadi di sini kelas intervalnya 10. Kita buat perbandingan ya, misalnya ini di kampus UST. Beda kampus lain, misalnya kampus nggak usah disebut. Nilai A itu minimal 81, maksimalnya 100 juga. Tapi intervalnya berapa? Jarak isi dari kelas 19. 19. Ada lagi kampus yang lain lagi, misalnya kampus XXX, nanti lain aja, nilainya A sama, tapi di sana untuk dapat A itu minimal menentukan 95. Jadi kalau 90 aja belum 100. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 6. Nah, inilah yang nanti akan tercermin dari standar deviasi. Nah, ketika kita bicara standar deviasi, dengan hasilnya ini ya, maka kita bisa membaca ini. Membaca
soal apa namanya, soal keadilan gitu, soal keadilan ya. Keadilan sama-sama dapat nilai A ya. Mahasiswa ST itu mahasiswa ST yang dapat 90A yang 100A kan, karena aturannya begitu ya enggak. Jadi ketika ini diubah menjadi huruf nggak ada bedanya, biarpun misalnya Gus Hairil itu dapat 100 lalu ada mahasiswa lain 90, tapi karena aturan A itu antara 90 sama 100, maka Gus Hairil nggak bisa protes, loh Pak, saya ini 100 loh, kenapa A aja, A plus itu, nggak ada nilai A plus gitu ya. Kecuali kalau di peraturan ada A plus ya, tapi karena nggak ada ya, jadi harus terima, meskipun nilainya itu sebenarnya secara angka beda, tapi bedanya hanya 10 ya, antara 90 sampai 100. Tapi di kampus ini misalnya kampus Anu gitu ya, kampus Anu, ada mahasiswa cuma dapat 81. A. Jadi yang 100 juga A. Oke. Jadi mahasiswa yang nilai akhirnya itu 81 dapat A, tapi yang 100 dapat A. Kemudian ini misalnya kampus ini lagi tinggi gitu, untuk A minimal 95. Kalau artinya mahasiswa UST ini kalau dia kuliah di kampus ini nilai 90 dapat A, di ini belum dapat A, dia masih mungkin B atau B plus gitu. Nah, dari contoh ini kita bisa membaca gitu keadilannya gitu. Semakin besar jaraknya itu semakin terasa tidak adil gitu ya. Bayangkan mahasiswa yang 81 ini kan kira-kira belajarnya ya nggak serius-serius amat gitu ya. Ya nggak. Kalau yang 100 ini kan waduh dia udah dari 6 jam belajar gitu ya. Dari 6 jam belajar di rumah sendiri. Ya, ngabisin kopi 5 gelas gitu. Gitu kan. Ya enggak. Karena dia pengen dapat nilai A. Tapi yang 81 ini enggak, dia ya mungkin dia ngopi-ngopi juga tapi ngopinya di warung gitu atau di kafe gitu. Enggak belajar lagi. Tapi ujian akhir hitung-hitung dapat 81 ya kata juga. Itu soal keadilan. Jadi yang dapat 100 ini aduh kok ya sama teman saya itu dia kan nggak rajin amat. Tapi kenapa dapat A juga gitu? Karena di KHS nanti di portal itu kan yang muncul hanya huruf kan, A, B, C, D, E gitu. Tapi angkanya berapa nggak muncul. Angkanya berapa nggak muncul. Nah yang tahu itu dosen, karena dosen yang mengolah nilai kan. Sehingga kadang-kadang kita inginnya sih jangan terlalu panjang lah. Tapi kemudian apa? Itu tergantung ya. Apakah itu akan tiap-tiap interval itu 10, 19, 28 itu tergantung dari nilai ini ya, nilai-nilai yang terkumpul tiap kali ada ujian, ada tugas itu ya. Jadi kalau di dalam kelas itu ya, ada mahasiswa yang sangat pintar sehingga dia nilainya 100 terus, tapi ada juga mahasiswa yang sangat malas ya, atau sangat bermasalah, misalnya seperti ini, keluar masuk karena jaringannya tidak bagus, kemudian laptopnya juga belum punya gitu. Nah, terus sehingga nanti misalnya ya, ini hanya misal aja, nilainya tidak bagus, itu akan menjadi salah satu penentuan standar deviasi ini. Dan standar deviasi ini akan dipakai untuk menentukan yang dapat A itu dari berapa sampai berapa, yang B berapa sampai berapa, C berapa sampai berapa. Oke. Nah, supaya tidak bingung, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Yang minimal ini udah ngerti ini ya. Jadi standar deviasi itu adalah akan membedakan berapa sih batas-batas nilai itu. Nanti kalau ini kita lanjutkan, mestinya nanti kan di sini nih, ini kita pindah sini ya.
Kita pindah ke bawah deh. Jadi di sini nanti ada nilai B sampai berapa gitu ya. Nilai C berapa sampai berapa. Nah, yang di halaman depan nanti juga kita hitung berapa sampai berapanya gitu. Nah, ini menentukan berapa sampai berapa ini menggunakan standar deviasi. Ya, menggunakan standar deviasi. Oke, sementara itu dulu ya, supaya tidak pusing, ya, supaya tidak pusing, kita pelan-pelan aja, tapi ngerti. Daripada cepet-cepet nggak ngerti kan repot juga. Itu ya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Not yet, sir. Sir, Not yet. tapi seperti yet, sir. biasa ya, sir. Share Apa? recordingnya di-share. Oh ya, di YouTube nanti setelah selesai ini rekamannya saya pasang di YouTube supaya kalian bisa melihat lagi. Oke, gitu ya. Baik, sir. Oke, Baik, Thank you, sir. sir. ya. Thank Oke, you, sir. sampai di situ dulu, kita ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.